kalian hari ini? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Nah, kira-kira kita mau bahas apa ya? Ya, kita akan membahas mengenai efek rumah kaca. Kalian tahu nggak sih, mengapa kita selalu nyaman tinggal di bumi? Kita nyaman tinggal di bumi karena kita mempunyai selimut alami yang disebut atmosfer. Atmosfer ini menjaga suhu bumi agar tetap hangat. Seperti rumah kaca yang dijadikan sebagai tempat untuk menanam tanaman. Tapi, tahukah kalian, apabila atmosfer ini terlalu banyak menyimpan panas, maka akan terjadi efek rumah kaca. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan itu terjadi? Yuk, kita bahas bersama. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses terjadinya efek rumah kaca. Begini, matahari mengirimkan sinarnya ke bumi dan sinar ini terdiri dari energi panas. Ketika sinar ini sampai ke permukaan bumi, sebagian energi diserap oleh tanah, air, dan tumbuhan, sehingga membuat bumi hangat. Tapi sebagian besar lainnya dipantulkan kembali ke luar angkasa. Nah, atmosfer ada gas-gas tertentu seperti karbon dioksida atau CO2, metana, dan uap air yang menangkap sebagian panas itu. Bayangkan, seperti kita menggunakan selimut di malam hari. Kalau terlalu tebal, kita akan kepanasan kan? Sama halnya dengan bumi. Kalau gas-gas ini terlalu banyak, panas yang terperangkap juga semakin besar, sehingga suhu bumi jadi naik. Nah, kalau begitu, apa sih yang menyebabkan gas rumah kaca itu semakin meningkat? Ya, salah satunya adalah aktivitas manusia. Misalnya nih, ketika kita menggunakan kendaraan bermotor, yang mana asap dari kendaraan bermotor tersebut merupakan bagian dari gas karbon dioksida. Nah, contoh lainnya apa ya? Contoh lainnya adalah banyak pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap tanpa adanya penyaringan. Dan terlebih lagi, banyak pohon-pohon yang ditebangin oleh masyarakat tanpa ditanam lagi. Padahal, pohon-pohon itu merupakan penyedot karbon dioksida loh. Maka, ketika banyak pohon-pohon ditebangin oleh masyarakat, maka karbon dioksida akan meningkat. Nah, contoh lainnya apa ya? Contoh lainnya adalah banyak sampah-sampah yang tertimbun di lingkungan sekitar kita dan kemudian sampah tersebut dibakar, itu menghasilkan gas karbon dioksida yang semakin parah bagi lingkungan sekitar. Nah, semua itu membuat efek rumah kaca menjadi semakin parah. Kita lihat apa sih dampaknya jika efek rumah kaca dibiarkan. Yang pertama yaitu pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata yang ada di bumi. Nah, pemanasan global ini menyebabkan es yang ada di kutub utara ini mencair lebih cepat. Nah, jika es yang ada di kutub utara ini mencair lebih cepat, maka permukaan air laut akan naik, yang menyebabkan beberapa kota yang ada di dunia ini tenggelam. Itu di dunia ini akan mengalami perubahan cuaca yang tidak menentu. Contohnya seperti hujan yang deras, kemudian kemarau yang panjang. Selain itu juga banyak hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggalnya. Contohnya seperti beruang kutub yang tinggal di daerah kutub utara. Nah, jika es yang ada di kutub utara ini mencair, maka beruang kutub tersebut kehilangan tempat tinggalnya. Jadi, penyebab pemanasan global ini atau efek rumah kaca ini dampaknya tidak hanya di manusia saja, tetapi menimbulkan dampak kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi.
Tapi tenang teman-teman, kita bisa kok membantu mengurangi bahaya efek rumah kaca. Ada banyak sekali cara yang dapat kita lakukan. Contohnya dengan menanam pohon lebih banyak lagi. Kenapa? Karena pohon dapat membantu menyerap karbon dioksida. Lalu kita juga dapat menghemat energi dengan cara mematikan listrik atau lampu atau alat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan transportasi umum seperti bis atau angkutan umum, atau bahkan kita juga bisa berjalan kaki jika jaraknya dekat. Dan juga jangan lupa untuk selalu memilah sampah-sampah yang dapat didaur ulang, terutama sampah-sampah plastik. Jika kita saling bekerja sama, sedikit demi sedikit kita bisa menjaga bumi kita ini dari bahaya efek rumah kaca. Semangat! Baik anak-anak, jadi apa sih yang telah kita pelajari hari ini? Yang telah kita pelajari hari ini ialah efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca ialah salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena seperti manfaatnya, efek rumah kaca dapat menghangatkan seisi bumi, di mana kita sebagai manusia ialah makhluk yang berdarah panas. Kita butuh kehangatan, kita tidak dapat bertahan di musim dingin terus-menerus, dan untuk keberlangsungan tanaman-tanaman yang mungkin akan kita makan nantinya. Jadi bagaimana kita akan menjaga kondisi efek rumah kaca ini tetap stabil? Pertama, yakni kita dapat melakukan reboisasi, menjaga hutan tetap asri, tidak membuang sampah sembarangan, dan menghemat energi. Seperti hal kecil menghemat energi listrik, mematikan lampu ketika tidak dipakai. Dan apa sih yang menyebabkan efek rumah kaca ini dapat berlebihan? Pertama ialah asap-asap kendaraan bermotor. Selain asap apalagi, yakni tidak menghemat energi, membuang sampah sembarangan, pemborosan energi, dan lain sebagainya. Baik, jadi itu ialah beberapa manfaat dari efek rumah kaca dan beberapa aktivitas yang dapat memperparah kondisi efek rumah kaca. Lalu, kenapa sih kita perlu menjaganya agar tetap stabil? Karena efek rumah kaca yang berlebihan atau parah dapat menyebabkan beberapa bencana-bencana yang mungkin timbul seperti tsunami atau melelehnya es di kutub utara dan lain sebagainya. Baik, semoga pembelajaran hari ini dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh kalian semua. Sekian dan terima kasih.